Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ahlal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Pak Bambang, bukan anggota baru tapi yang ikut serta menjadi anggota. Nah, kenapa tidak dikatakan anggota baru Pak Abu? Karena dia lama ngaji. Cuman bukan ngaji di sini waktu itu. Jadi dia bukan anggota baru tapi gabung dengan kita pada malam hari ini. Kemudian keadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jadi ngaji gitu sekarang ayat 11 sampai 16. Nah, dibaca dulu Pak Arif ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, terjemahannya. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, jadi di antara orang-orang yang ingkar itu mungkin karena keingkaran beliau-beliau itu, karena kekafiran yang banyak beliau buat, maka kebanyakan mereka itu keliru dalam bersuara, keliru dalam berkata, keliru dalam berbuat. Nah, dikiranya itu baik dan benar. Nah, salah satu contoh ini kita tidak mengatakan mereka orang kafir, tidak. Tapi ini contoh. Ada suatu kejadian di mana waktu itu bulan Ramadan. Nah, jadi mereka mengadakan sweeping, artinya menyisiri rumah-rumah makan. Nah, itu tidak tanggung-tanggung, mereka sengaja bawa bambu. Itu yang makan tuh digebukinya, kelepak. Bahkan sempat alat-alat masak-masak itu diberantakan. Dan sebagian lagi ada lagi yang dia tak ribut-ribut, tak ngamuk-ngamuk, langsung diambil juga loh tuh megijar gulai-gulai itu dibawa juga loh. Nah, jadi yang punya warung bertanya, kenapa diambil Pak? Ibu tahu tak ini bulan Ramadan, tidak boleh puasa, tidak boleh makan di bulan puasa ini. Ini suatu pelanggaran. Ini yang sebetulnya menyuruh itu bukan orang biasa, pemerintahnya. Apakah waktu itu wali kota atau bupati, saya lupa, itu di Jawa Barat kejadian itu. Nah, kalau yang sweeping ini lain lagi. Kenapa kamu mukul orang sedang makan? Kenapa kamu obrak-abrik harta kami? Kami kan tidak ngucak kamu, tidak mengganggu kamu. Haram makan di siang hari. Maka sampailah cerita ini kepada ulama MUI. Ditanyakan, bagaimana itu Pak MUI? Kerja pemerintah atau pemerintah daerah tertentu, kerja sekelompok orang tertentu melakukan seperti itu.
Nah jadi MUI ini tersenyum dia, bahkan ada yang tertawa. Tidak seperti itu juga. Betul ini bulan Ramadan. Betul pada saat itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum siang hari. Betul. Tapi ya tidak begitu caranya. Nah akhirnya orang-orang yang mensweeping tadi, baik yang mensweeping ataupun pemerintah daerah yang menyita alat-alat masak ibu itu, ditanya oleh MUI, didatangi, kenapa kamu lakukan itu? Jawabnya Pak Jarli, kami ini adalah berbuat baik. Nah, itu contohnya Pak. Kami ini berbuat benar. Tidak boleh makan di siang bulan Ramadan. Haram. Nah, itu contoh. Jadi ngomong ulama ini, oh tidak, kamu tuh berbuat kerusakan. Oh tidak, kami berbuat kebaikan. Nah, tadinya ngencang kawan dulu. Akhirnya dijelaskan bahwa di bulan Ramadan itu memang ada orang yang diizinkan oleh Allah makan. Ada. Pertama kali anak-anak, orang latuonian, orang menstruasi, sudah itu buruh yang bekerja kalau tidak makan tidak bisa bekerja. Orang dalam perjalanan. Kemudian orang yang agamanya beda dengan kita. Jadi mereka-mereka itu memang diizinkan makan. Nah, bagi mereka yang bisa mengganti puasanya di hari lain, silakan diganti. Dan bagi yang tidak bisa, ya mereka membayar namanya fidyah. Jadi tidak semua orang makan siang itu harus diharamkan, apalagi dipukuli oleh kamu. Sejak kapan Nabi Muhammad ngajar itu? Kamu ambil puluh harta orang tuh, kamu bawa puluh. Itu megijannya dibawa, beskomnya dibawa, gulai-gulanya dibawa. Lalu bagaimana ini? Nah akhirnya mereka paham, oh ternyata selama ini kami salah, tapi kami merasa benar. Nah, itu yang disebut dengan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Tapi yang diceritakan Allah di Al-Qur'an ini bukan orang itu. Bukan orang kafir yang dimaksud. Nah, artinya jangankan orang kafir, orang muslim aja itu berpikirnya gitu nah. Nah, cuman itu Ibu nanti kalau sudah buka warung lagi, udah boleh terbuka. Iyalah Pak tidak terbuka. Kemarin Pak ada ininya, ada tabirnya. Atau Bu ini langsung menyeruduk baik gitu kan. Nah, kalau sudah ada tabir itu tidak usah diganggu lagi. Biarlah. Ah gitu. Itu contoh mereka berbuat salah, mereka kira itu benar. Nah, ini yang kita ceritakan tadi bukan orang agama beda, tetapi orang muslim yang menurut mereka itu baik dan benar, ternyata tidak. Nah setelah diberikan pandangan mereka ngerti, oh iya. Makanya pemerintah mengganti barang-barang dibawa waktu itu, diganti. Bahkan kalau tidak salah sempat ada menteri juga yang memberikan sokongan untuk memberikan tunjangan ekonomi ibu itu. Nah itu. Nah kalau orang yang ingkar itu, ya memang mereka berbuat itu banyak faktor Pak. Faktor pertama memang dia menganggap pekerjaan itu tuh benar, padahal salah. Itu. Faktor kedua, dia tahu itu salah tapi harus dibuat. Faktor ketiga, dia salah tidak tahu salah. Nah, itu sudah banyak contoh-contoh yang dibuat oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, dan tidak berpegang teguh dengan Islam dan kita. Nah, jadi kita ambil juga poin-poin yang ringan-ringan baik. Terus ayat berikutnya Pak. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, jadi perilaku mereka itu Allah yang menyampaikan kepada mereka pemerintah tadi dan kelompok mensweeping tadi, tetapi melalui MUI, melalui para ustadz-ustadz, ulama-ulama tadi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, salahlah itu. Cuman mereka tidak menyadari kalau itu salah gitu nah.
Kalau tidak menyadari itu artinya memang dalam pengetahuan ini belum sampai ke situ, Pak. Terserah dia nak ulama, nak kiai Pulau Tobo yang sweeping itu, tapi pada saat itu mereka mengartikan itu adalah sebuah kebenaran. Ngebuki orang tuh. Itu tadi. Termasuk mensweeping orang-orang Islam itu bertanda di apa? Di mall-mall kalau hari Natal itu. Tidak boleh pakai tanda itu. Ada kan, Pak? Ada. Sampai polisi datang. Jangan kamu masuk mall-mall itu, ngapain? Ya kami hanya ingin mensweeping saudara kami, dikasih tandu itu. Nah, jadi oleh polisi tadi dikatakan, Anda kan Islam rahmatan lil alamin. Ya kalau Anda sudah memasuki setiap mall, setiap supermarket, Anda mempersoalkan itu, nanti ricuh. Nah, padahal Allah udah ngomong, innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walaki yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak nengok gaya kita, nak berjanggut, nak besal, nak berjubah. Tidak. Apalagi sekedar lambang-lambang. Lambang itu kan ada hubungan dengan akidah. Ya bagi orang yang beragama itu ya ada hubungan dengan akidah, kita kan tidak. Itu harus kita pahami juga. Itu. Jadi tidak sesuatu yang sama kita dengan orang beragama beda, kita anggap sama. Jangan. Pada dasarnya banyak persamaan antara kita dengan orang berbeda agama. Kalau kembali kita kepada surat Al-Baqarah 62 itu tambah jernih lagi cerita itu yang sudah kita bahas kemarin. Gitu. Jadi kebanyakan mereka itu melakukan kekeliruan tapi mereka tidak sadar itu keliru. Mereka tidak sadar kalau itu salah. Terus Pak, ayat berikut. Wa idza qila lahum aminu kama amanna qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, ini di zaman Nabi Muhammad, ya sebenarnya pada zaman Nabi Muhammad aja, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, pengikut para nabi-nabi itu biasanya orang-orang miskin, Pak. Orang-orang miskin, orang-orang tidak sekolah, orang-orang tidak berpendidikan lah gitu, Pak ya. Jadi mereka ini lebih mudah berinteraksi dengan Allah dan Rasul, dengan para nabi. Jadi dari dulu nabi-nabi ini banyak diikuti oleh orang miskin, oleh orang-orang yang tidak berbobot lah di masyarakatnya kan. Maka diartikan oleh mereka ini orang buyan, orang bodoh. Nah, seketika dikatakan kepada mereka orang Quraisy, berimanlah kamu sebagaimana berimannya orang-orang yang sudah beriman. Apa kata mereka? Tidaklah. Ngapain aku nak beriman ke orang-orang bodoh-bodoh itu? Itu. Dijawab oleh Allah, ala inahum, sesungguhnya tidak. Mereka itulah yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak ada ilmunya. Padahal yang datang itu adalah Rasul. Tidak nyata Rasul, nyata pada Nabi. Itu. Padahal yang datang itu memang tidak sekolah, bukan profesor, bukan doktor, bukan magister, bukan sarjana, tapi yang dia sampaikan itu adalah ajaran Allah dan Rasul. Ngapain kita belajar dengan orang itu gini, nah seterusnya. Nah, jadi ini kejadian di zaman Nabi Muhammad. Makanya nanti kita akan ketemu dengan suatu keterangan pada surat 42. Di situ dikatakan sayaqulu sufaha'u minan nasi ma lahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahi masyriqul maghrib yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Nanti kita bertemu di Al-Baqarah 42. Berkata orang-orang bodoh. Jadi yang dimaksud orang bodoh di zaman Quraisy waktu itu, mereka itu ngomongin orang bodoh itu Muhammad dan kawan-kawan. Muhammad itu orang bodoh, kawan-kawannya apalagi orang bodoh juga. Tapi di Al-Baqarah 42 dikatakan berkata orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka itu kiblatnya kok lain yang kiblat orang dulu? Bagi Allah barat, bagi Allah timur. Allah akan menunjukkan orang kepada hal ini, yaitu orang yang dikehendaki. Coba dibaca ayat 142. Coba Pak Wel.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi seketika wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, seketika dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana manusia itu sudah beriman. Qalu, nah, kata mereka, nah, apa kata dia? Apa kata dia tadi Pak Charlie? Karena wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu ala, Apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? ya tadi. Ra'inahum. Yang pertama tadi. Apa kata dia, Pak? Tidak mungkinlah kami itu nak beriman ke orang-orang bodoh itu. Nah, jadi ini persoalannya, Pak. Kitab Quran yang kita pegang sekarang ini, kadang-kadang, ini maaf sebelumnya kan, saudara kita yang menyusun ini waktu membuat terjemahannya itu, ya mudah-mudahan mereka tidak sengaja juga kan. Ini sudah dijelaskan bahwa orang kafir Quraisy itu mengatakan yang orang bodoh itu Muhammad dan sahabat-sahabat. Nah, di sini dikatakan orang kurang akal. Semestinya dihubungkan orang bodoh di surat ayat 13 tadi ya. Nah, dihubungkan ini saya kulu sufaha, berkata orang bodoh. Nah, jadi orang bodoh di ayat ini 142 ini dihubungkan dengan ayat 13 tadi. Ayat 13 tadi orang bodoh itu adalah Muhammad dan kawan-kawan, itu orang kafir Quraisy ngomong seperti itu. Nah, di sini orang bodoh itu juga ngomong. Siapa itu? Muhammad dan sahabat-sahabatnya, tapi yang dimaksud sini adalah Muhammad. Berkata orang bodoh, nah, ya, daripada manusia. Ma walhum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, bagaimana mungkin orang-orang sekarang ini kok kiblatnya beda katanya dengan orang-orang dulu. Nah, ya. Nah, jadi kalau dia memang orang bodoh, kok dia berbicara kiblat gitu. Kok dia berbicara hadapan? Hadapan dalam artian penyembahan. Berarti bukan orang bodoh beliau ini. Kalau di ayat 13 kan dia orang bodoh tuh. Nah, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya orang bodoh. Ternyata di ayat 142 ini orang bodoh itu muncul lagi. Kalau memang dia orang bodoh, bagaimana mungkin dia bercerita tentang kiblat, hadapan? Itu. Coba ya. Nah, sudah itu baru masuk kepada inti. Siapa orang bodoh itu sebenarnya? Kulillahi masyriqu wal maghrib. Katakanlah bagi Allah barat, bagi Allah timur. Pertanyaannya, bagi Allah itu siapa? Nah, bagi Allah itu biar kita tahu masuk kepada surah Al-Fatihah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nah, yang dengan nama Allah itu dia pengasih. Yang dengan nama Allah itu dia penyayang. Siapa yang dengan nama Allah? Alhamdulillah. Nah, yang dengan nama Allah itu Alhamdulillah. Lillahi, dia itu bagi Allah. Si Alhamdulillah itu. Jadi orang bodoh ini adalah si Alhamdulillah itu. Cuman si Alhamdulillah waktu itu bertubuh, berbadan, berjasad, anak Abdullah, anak Aminah, orang Arab. Nah itu. Nah, orang bodoh inilah bagi Allah dia di barat, bagi Allah dia di timur. Di ayat lain, orang bodoh inilah bagi Allah di langit dan bagi Allah di bumi. Apa maksudnya itu Pak Abu? Nah, orang bodoh itu
Alhamdulillah berbadan dengan badan Muhammad. Nah, ya, badan dengan badan Muhammad. Dia itu ada di barat. Orang barat ketemu dengan dia. Padahal dia tidak di barat. Nah, itu. Saking hebatnya beliau. Orang bodoh ini atau Alhamdulillah tadi, dia ada timur. Orang timur ketemu dengan dia. Sebenarnya dia tidak di timur. Dia ada di langit. Orang langit ketemu dengan dia. Padahal dia tidak di langit. Yang lebih hebat lagi, dia ada di bumi. Orang bumi bertemu dengan dia. Sebenarnya dia tidak di bumi. Padahal peninggalannya ada nih nah. Kitab Quran, kitab hadis, pengikutnya banyak. Yang kita sebut dia dengan Muhammad. Yang kita tengok tuh Muhammad Nabi, Muhammad Abdullah, Muhammad anak Aminah, Muhammad orang Arab. Yang diceritakan tuh bukan Muhammad Nabi, tapi yang di dalamnya tuh dia ada di langit, dia ada di bumi, dia ada di barat, dia ada di timur. Artinya dia itu sangat besar. Dia itu meliputi. Dialah wujud serta Allah, dialah hamdu. Aku disebut dia dengan Alhamdulillah. Nah, yang ngerti cerita ini disebutkan Yahdi mayasya ila sirati mustaqim. Nah, Allah akan menunjukkan kepada dia orang bodoh ini tadi, yaitu orang yang Allah kendaki gitu. Karena sejatinya kita menuju Allah. Tapi tidak mungkin kalau tidak melalui orang bodoh tadi. Allah gaib, orang bodoh tadi gaib, dikasihlah badan. Makanya Nabi Muhammad. Maka segala kita ini sebenarnya menuju kepada Allah melalui Muhammad Nabi. Dan Muhammad Nabi ini sebenarnya bukan tujuan kita. Yang kita tuju Rasul yang ada dalam diri beliau. Sebenarnya bukan Rasul juga tapi Allah. Namun keterangan Allah ada di Rasul, keterangan Rasul ada di Muhammad Nabi, ceritanya di sini. Nah, itulah ceritanya. Di sinilah kita dapatkan pedoman-pedoman itu. Sudah? Nah, masuk ayat berikutnya daripada itu tadi, Pak. 142 ya. Nah, 143. Nah, ini ceritanya. Nyebrang gitu. Wa kadzalika. Itu Pak Tiga. Ya. Panjang ya. Ya, wa kadzalika ja'alna وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, ini baru kita pecahkan teka-teki. Nah, jadi seketika orang Mekah itu diajak ikut Muhammad dan sahabat, mereka bantah.
Kata dia, ya idahlah, ngapain kami ngikuti orang bodoh. Nah, orang bodoh itu Muhammad dan kawan-kawan. Nah, akhirnya dibukalah rasio siapakah orang bodoh itu. Di 142 kita temukan. Ternyata orang bodoh ini unik. Dia berbicara tentang hadapan seketika kita menyembah. Nah, berkatalah orang bodoh ini, bagaimana mungkin orang-orang sekarang ini kok kiblatnya beda dengan orang dulu gitu. Nah, jadi dijelaskan siapakah orang bodoh yang berkata tentang kiblat. Dia itu bagi Allah ada di barat, ada di timur, ada di langit, ada di bumi. Artinya dia ada di mana-mana. Jangan-jangan besok dia nemui Pak Charlie itu. Coba dong Pak Charlie kalau ketemu kayak beliau tuh. Lewat kamu Dibangunkan nih Pak Charlie kan. Bangun, bangun. lewat mandi kena ngawur. Iya. Lewat kena Nah, jadi batas 142 ini Pak Bambang ini masih bingung ini. Pak Bambang masih bingung ini dan banyak kawan-kawan masih bingung di sini. Nah, di sini di 443 ini mulailah dibuka rasio. Siapalah orang bodoh tadi? Ternyata dia adalah bagi Allah, ada di langit, ada di bumi, ada di barat, ada di timur, seterusnya. Orang tidak akan tahu dengan dia kecuali orang ditunjuki oleh Allah. Sudah dibatasi. Nah, di sini baru kita buka rasio. Siapa dia sebenarnya? Pak Bambang, kebetulan Pak Bambang kan hari ini baru pertama muncul nih. Nah, jadi saya pengen tanya Pak Bambang. Pak Bambang mengikut Rasul? Mengikut? Caranya? Ya, mengikuti sesuai apa yang diajarkan selama ini. Melaksanakan apa yang diperintahkan beliau, menjauhi apa yang beliau larang. Nah, itu Pak bukan mengikut, tapi mentaati. Apa yang disuruh Bapak kerjakan, apa yang dilarang Bapak hindarkan, itu artinya mentaati. Nah, yang ditanya adalah, Bapak sudah mengikut Rasul atau belum? Hampir semua orang ditanya itu menjawab sudah. Saya belum, maksudnya dalam arti belum, karena belum tidak tahu yang sampai situ belum. Itu. Rasanya sangat kurang. Benar. Inilah rezekinya Pak Bambang malam hari ini. Pak Bambang mengartikan tadi ikut Rasul itu adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan dengan Pak ya. Ternyata bukan itu ikut Rasul, itu baru mentaati. Apa yang disuruh Bapak kerjakan, nah, itu mentaati Pak. Apa yang dilarang Bapak hindarkan, itu mentaati. Pertanyaannya mengikut Rasul. Makanya pada surat Ali Imran, nah, silakan Pak Weldi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Jadi kita ini kadang-kadang ngomong tidak tahu yang kita omong itu Pak Bambang. Bukan hanya Pak Bambang aja, banyak orang mengatakan, oh kami ikut Rasulullah. Pas ditanya jawabannya tadi, apa yang dia suruh kami laksanakan, apa yang dilarang kami hindarkan. Dia tidak bisa membedakan antara taat dan ikut. Nah, kalau ikut khusus Pak, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, ikut saya kata beliau. Ikut saya kata beliau. Kalau kamu mencintai Allah, supaya apa? Supaya kamu dicintai, dikasihi, disayangi, dan diampuni dosa. Nah, bayangkan Pak Bambang. Pak Bambang selama ini merasa diampuni dosa kan? Dikasih, disayangi. Tapi kita tidak tahu apa itu ikut Rasul dan bagaimana caranya. Nah, ini persoalan besar bagi kehidupan kaum muslimin sebenarnya. Dia belum ikut Rasul, dia merasa ikut.
Jadi kalau kamu ikut aku, kata beliau, kamu dikasihi, disayangi, dan diampuni dosa. Kalau tidak ikut, apa terjadi Pak? Tidak disayangi, Balik. tidak dicintai, tidak dikasihi, dan tidak diampuni dosa kan? Nah, bagaimana mungkin kita diampuni dosa sementara kita ikut Rasul itu tidak tahu caranya cak mana? Nah, ini pengajian ini Pak, malam ini baru terbuka. Ya Pak, ini Arif. Karena kami selama ini tidak ngaji ini. Kami ngaji lepas. Kalau kita pakai kitab. Coba Pak Wel baca 132. Kita jawab pernyataan Pak Bambang tadi. Al-Baqarah. Ya tadi Ali Imran kan 131. Tadi 31. 31. 131. Ya 31. Ini 32. Kedua. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Oke. Pernah tak Pak Bambang memikirkan bagaimana mungkin Pak Bambang bisa mentaati Allah dan Rasul kalau kita belum ikut dia Pak? Jadi untuk taat itu Pak, kita ikut dia dulu Pak. Maaf, yang pegawai negeri siapa gitu nih? PNS. Pak Wel. Ya. Nah, Pak Wel PNS, bajunya berganti-ganti tiap hari itu Pak ya? Ya. Nah, bagaimana mungkin kalau Pak Charlie niru-niru seragam Pak Wel? Dia kan bukan PNS dia. Masuk dia pagi, balik dia jam 4. Apa kata orang? Kenapa perlu Pak Charlie cek ini? Kilo. Itu. Karena dia nggak PNS. Iya, dia itu ingin dia taat ya. Baju batik hari ini baju batik dia pakai. Baju kuning apa? Coklat kuning-kuningan tuh dia pakai pula baju coklat kuning-kuningan. Padahal dia tidak PNS. Artinya secara taat dia sudah taat. Batal juga ketaatannya. Kenapa? Karena dia belum ikut. Nah, setelah dia ikut jadi PNS, benarlah dia bisa mentaati. Cak Pak Wel kan dia PNS, wajar dia pakai baju ini hari ini, baju itu. Masuk pagi pakai apa? Pakai jempol sekarang. Ini Pak Charlie dia PNS bukan? Misal Pak ya. Pakai batik pula kawan. Apa pakaian kita hari kok? Well gitu. Batik, pakai batik kawan kan. Ngecer pula dia kan. Orang bingung nengok bapak ini. Kenapa bapak itu? Oh ya aku ini taat peraturan. Ya bapak kan belum ikut jadi PNS. Tidak, pokoknya aku taat baik. Itu suatu permisalan Pak. Taat tapi belum mengikut. Itulah kondisinya Pak. Cak Pak Charlie tadi. Dia taat padahal dia belum ikut jadi PNS. Apa kata orang? Wah, datang. Iya. Di rumah tuh silnya, bergayaan kan, sarapan. Nak mana Pak? Ke kantor. Orang rumahnya tahu dia bukan PNS, orang rumahnya tahu dia ini punya usaha lain. Tapi ngapa dia ini? Sampai di kantor tuh PD ini kan absen pula dia kan. Nah, ditengoknya kawan ada mejanya, dia masuk pula, kata kawan keluarlah. Orang nak kerja. Tidak, aku nak duduk sini Pak. Akhirnya orang berpikir, oh ini jangan-jangan kena ini, biar aja lah, tak cari ganggu. Yang penting dia tidak ganggu kita. Apa seorang istirahat siang pula dia makan atau sholat, masuk lagi. Berhari-hari, berbulan-bulan aja itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Charlie itulah sebuah ketaatan. Karena dia belum ikut, maka aneh gitu. Bahkan kalau dapat orang tidak ngerti, ditertawakan. Nah, Pak Charlie itu akan begitu cocok kalau dia ikut dulu jadi PNS, baru pas. Artinya Pak, kalau orang belum ikut Rasul, walaupun dia mengatakan aku laksanakan perintahnya, aku jauhi larangannya, itu tidak kuat Pak. Seketika digoyang, perintah itu bisa ditinggalkan Pak. Mulai nanya Pak. Sebentar Pak. Oh, ya. Larangan itu kelak bisa dilaksanakan. Oke, silakan. Ya. Ikut dan di sini artinya apa, kita harus ikut kehidupan Nabi itu Pak, atau Ya. kalau ibadah hidup sehari-hari lah Pak ya, Nabi dari habis saat itu segala macam Ya. besok macam
betul-betul lagi subuh, seluruh kehidupan sosial yang lain. Yang pengertian ikut di sini ikut model apa, Pak? Ya, yang Bapak katakan tadi ikut itu adalah melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Itu sama dengan Bapak sampaikan sebentar ini. Itu. Yang ikut itu nian orang itu lupa, Pak. Apa itu ikut dan bagaimana ikut? Orang lupa, Pak. Alhamdulillah malamnya kita ketemu. Ikut itu seperti gerbong, Pak. Bapak pernah naik kereta api? Kalau zaman dulu kereta api ya. Kalau kini apa kereta? Kereta listrik. Ya. Tapi tetap ada lokomotif kan? Ya. Nah, Cepat. jadi lokomotifnya di depan, gerbongnya Pak. Kemana lokomotif pergi, ke situ gerbong ikut. Itu ikut Pak. Kemana lokomotif pergi, ke situ gerbong ikut. Itu yang disebut dengan ikut Rasul. Jadi kalau kita ikut Rasul, ya ikut Rasul, ikut ke tempat dia sekarang. Makanya kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, kecekkan ke orang Bengkulu itu, kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata Muhammad. Supaya apa? Supaya Allah mencintai kamu, mengasihi kamu, mengampuni dosamu. Kalau kamu tidak ikut aku, tidak dicintai Allah, tidak disayangi Allah, dan tidak diampuni dosa. Sementara kita selama ini merasa diampuni dosa, Pak Charlie. Iya Pak, merasa diampuni, merasa dikasih, merasa disayangi. Padahal kita tidak begitu. Kita cuman mendapat simpatiknya Allah saja, karena kita disuruh Islam, bersyahadat syahadat, sholat. Karena kita simpatik seperti itu, Allah toleran dengan kita. Maka seakan-akan kita diberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Padahal belum itu Pak. Seandainya kita sudah mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, itu belum. Ada yang lebih hebat lagi yang sebenarnya itu. Ya karena kita mungkin seperti yang saya kasih tahu dulu Pak. Seketika kita berjalan menuju Allah, kita keliru, kita salah, Allah tolerir. Nah, berasuk kita pun selama kau ditolerir Allah saja, Pak. Iya, karena kita sudah berkeinginan pergi menuju Allah. Walaupun arah kita ini belum jelas. Buktinya kita ikut Rasul, maaf Pak, bukan tidak tahu, lupa. Cak mana ikut Rasul? Nah, jadi bagaimana ikut Rasul itu Pak Abu? Ya sebagaimana lokomotif diikuti oleh gerbongnya. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu, la uksimu bihazal balad wa antahilum bihazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau ada di dalam negeri ini. Ada Pak, ayat itu Pak? Surah Al-Balad Pak. Coba cari Pak. Ini boleh mengembang lagi gitu. Oke? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad Wa anta wa anta hillum bihadzal balad. Oke, terjemahkan. Aku bersumpah demi negeri ini, maka sedangkan engkau Nabi Muhammad bertempat tinggal di negeri ini. Itu terjemahan. La uksimu bihazal balad wa anta hilum bihazal balad. Di situ ada kata Mekah ya Pak. Mekah ya. Bayangkan Pak Charlie. Apa dah mentok Pak Charlie membaca terjemahan itu. Aku bersumpah dengan negeri ini Muhammad dalam kurung Mekah bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Pertanyaannya, apa benar ayat itu? Buktikan. Carilah Muhammad di situ. Dah ada Pak. Bangkainya aja, maaf nih bahasa kasarnya, tidak di Mekah Pak. Di mana? Di Madinah. Persoalannya kenapa ditulis Mekah di situ? Kita tidak menyalahkan Pak. Cuman kita bertanya, kenapa ditulis Mekah? Oke lah Pak Abu, jangan bisa ngeritik baik. Tolong berikan solusi. Nah, bukalah surat Ali Imran ayat 96 Pak. 97. Silakan Pak Bambang. Inna awla baiti
Inna awala baiti wudi'a linnasi lalazi bibaka. Fihi فيه آيات بينات مقام Ibrahim إبراهيم Malakalahu ومن دخله Amina. كان آمنا ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Itu keterangan itu, Pak. Jadi aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Nah, mulai dia ngasih tahu, Pak, posisi Muhammad itu. Dikatakan oleh kawan Mekah, Pak Charlie berapa kali ke Mekah? Ada 2 kali, 3 kali, Pak. 4. Ketemu Pak Muhammad di situ. Tidak ketemu. Bukan Pak Charlie-nya yang keliru, mungkin kawan salah tulis. Dibuatnya Mekah di situ. Padahal yang di situ itu diceritakan negeri bukan negeri itu, negeri Bakah. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalazi bi Bakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Ya kalau yang pertama kali kan ya pertama kali, Pak. Pak Bambang punya anak berapa orang? 3. Ada kan anak pertama Bapak kan? Ada kan? Sebelum anak pertama itu ada anak Bapak. Tidak ada kan, Pak? Jadi kata pertama kali ini kurang diperhatikan orang. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Aku yang membuatnya, kata Allah. Berarti itulah rumah yang Allah buat sendiri. Di mana tempatnya? Di Bakah. Bukan Mekah. Itu, Pak. Artinya negeri di luar seantero alam. Negeri itulah induk daripada alam semesta. Negeri itulah induk daripada semua negeri. Itu yang disebutkan ibu kota. Itu ibu kota sejati itu, negeri Bakah itu. Nah, negeri itu diberkati. Tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan di situ. Petunjuk bagi alam semesta, Pak El. Ya. Hudalil alamin kan? Apakah benar rumah itu petunjuk bagi alam semesta? Terutama alam semesta diri. Bukan. Tapi dia menunjukkan kepada orang yang membawa petunjuk. Orang yang membawa agama. Siapa membawa petunjuk agama? Pernah dengar kalimat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq? Pernah dengar, Pak? Dia itu Allah mengutus rasul. Allah mengutus rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada di rasul. Rasul ini ada dalam rumah itu. Siapa dia, Pak? Dia adalah Muhammad. Itu. Nah, la uqsimu bihazal balad wa antahilum bihazal balad. Aku bersumpah, hai Muhammad, bahwa engkau tetap di negeri ini, artinya negeri Bakah, Pak. Di situ ada rumah. Muhammad itu ada dalam rumah itu sekarang. Sekarang dia ada di situ. Kan Bapak dah ngikut dari itu. Ibarat gerbong dengan lokomotif. Dia ada di situ sekarang. Itu. Karena dia memegang petunjuk, dia memegang agama, dia ada di rumah itu. Makanya rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Karena orang dalam itu bawa petunjuk, orang itu bawa agama. Sudah itu fihi ayatu. Ada Pak Wel? Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amin. Ya kan? Ada Pak situ tulisannya di dalamnya ada ayat, ada. 96. Yang sebenarnya Bapak baca tadi, Pak Bambang. 97. Di dalamnya ada ayat, ada situ. Fihi ayatu. Itu terjemahan. Yo. Di dalam rumah itu ada ayat. Nah, kalau menurut Pak Bambang ayat ini apa ini?
Ya kalau kita tidak pikirkan, kita tidak renungkan, tidak tahu kita ayat apa ini Pak. Ternyata ayat yang dimaksud itu adalah roh. Roh kita Pak. Jadi seketika Nabi Muhammad berkata, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Langsung ditodong sahabat. Ya Rasulullah, ma huwal kitab? Kitab itu apa? Kata Nabi, ya Quran. Nah, waktu Nabi mengatakan kitab itu Pak, ini kan belum ada Pak. Nah, ini kenapa saya arahkan ke Pak Bambang, karena Pak Bambang baru hadir. Waktu Nabi mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, barang ini belum ada waktu itu Pak. Semua catatan wahyu itu Pak di atas tulang-tulang, pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kertas-kertas. Belum ada juz, belum ada nama surah, belum ada ayat. Waktu itu. Nah setelah wafatnya Nabi Muhammad 2 tahun kemudian baru dibuat oleh sahabat juz, nama surah, ayat. Jadi pertanyaan, ayat itu apa? Berarti bukan tulisan. Makanya ketika Nabi berkata zalikal kitabu, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah ma huwal kitab? Apa itu kitab? Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Nah kalau kita tidak berpikir akhir zaman ini, pasti ini juga kata kita. Pasti Pak. Pasti tidak percaya. Ternyata sahabat bingung. Kitab itu apa, Quran itu apa? Baru disebut oleh Nabi Muhammad, terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 49. Surat nomor 9 ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazina utul ilmi wa ma yaj'adu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu Quran itu ayat dalam dada kamu, kata Nabi. Kitab itu adalah Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Dia mengatakan di sini ada ayat. Itu adalah roh kita. Jadi fihi ayatu, yang ada di ayat tadi, dia mengatakan dalam rumah itu ada roh. Nah, gitu Pak. Di situlah tempat roh pertama kali Pak. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Di dalamnya juga ada Ibrahim. Pertanyaannya siapa Ibrahim, siapa kita? Ya, dia tengok posisi beliau di depan, kita di belakang. Jadi beliau di depan, 124.313 aulia anbiya di belakang Ibrahim. Nah, kita belakang lagi, Pak. Rupanya Ibrahim itu imam. Karena imam itu salah katanya amama, bahasa kitanya di depan. Berarti dia imam. Kita adalah makmum. Itu. Di mana kita tahu bahwa Ibrahim itu imam? Itu Al-Baqarah 125. Wa zibatala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atamahunna qol inni ja'aluka imamma linnas. Tinggallah seketika Ibrahim kami uji dengan beberapa kalimat, dia bisa menyelesaikannya, maka kami katakan kepada dia, aku jadikan kau itu adalah imam bagi semua. Maka imam di situ Pak, kita makmum. Nah, jangan kayak gitu kan. 124.313 aulia anbiya itu di belakang Ibrahim. Kita di belakangnya. Nah, kalau Ibrahim imam, kita adalah makmum. Pertanyaannya, dihadapi oleh Ibrahim siapa? Yang kita hadapi satu siapa? Bahasa Arab hadapan itu namanya kiblat, Pak. Jadi di rumah itu terjadi suatu kejadian di mana kita berkumpul. Ada Ibrahim, ada kita, ada sang kiblat, ada sang hadapan. Nah, sang hadapan inilah yang berkata, alastu birabbikum, yang ditanya oleh Pak Charlie kemarin. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Karena semua ruh tadi dari Ibrahim sampai ke kita melihat beliau, mendengar suara beliau, berhadapan langsung dengan beliau, maka kita menjawab, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Akhirnya semuanya sujud sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang aku saksikan, melainkan wujud sertanya.
utusannya bernama ia dengan nama Muhammad. Berarti kiblat itu adalah Muhammad. Imam itu Ibrahim, makmum adalah kita. Kalau nak ngikut Muhammad, Pak, pergi ke situ. Nah, itu ceritanya. Kan cerita ikut tadi, Pak. Nah, kalau Bapak belum ikut beliau, belum ke situ, Pak, Bapak tidak akan bisa taat. Kalau Bapak nak taat, jadi Pak Charlie yang cak tadi. Jadi Bapak ikut dulu ke situ, baru Bapak bisa taat. Artinya, melaksanakan perintah itu pasti bagus. Menjauhi larangan itu pasti bagus. Kalau tidak cek itu, Pak, tidak kuat. Maka jangan salahkan kiai, ulama, ustaz, orang alim. Awak dia rajin ke masjid, tiba-tiba dia jatuh. Kenapa? Karena dia merasa taat. Padahal belum mengikut. Nah, kalau dia sudah mengikut, maka ada tanda dia pengikut, Pak. Ketenangan hati, ketentraman jiwa, kemantapan ada dalam dirinya, Pak. Nak kaya, nak miskin, dia tidak peduli. Pokoknya dia selalu berbuat baik. Nah, Bapak ke situ. Kalau Bapak ngikut dia, bisa, Pak? Insya Allah. Bapak tahu negeri Bakah itu di luar Sentro Alam? Rumah itu dalam negeri tadi? Bisa Bapak ke situ? Tidak bisa Bapak ke situ, pasti tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Tidak tahu lagi tepatnya, Pak. Walaupun kita datang ke situ. Oke, kembali kita kepada 142 tadi. Nanti terbongkar rasionya di 142. Ketemu Pak Arif, silakan. Maka poros ini. Ya. Waqad zalika. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Stop. Jadi Pak Bambang, sedemikian itu kami jadikan. Ingat, kata ini kami nih, Pak. Ya. Wa kadzalika ja'alna. Nah itu kami artinya, Pak. Arti kami di sini Allah dan Rasul atau alhamdu. Alif lam dengan hamdu. Jadi alhamdu atau Allah dan Rasul. Makanya berkata kami, wa kadzalika ja'alna ummatu wasata. Dan sedemikian itu kami jadikan kamu itu umat pertengahan. Supaya apa? Supaya kamu bisa menyaksikan manusia dan supaya Rasul bisa menyaksikan kamu. Jadi Allah dan Rasul itu menjadikan kita itu semestinya adalah umat pertengahan, Pak. Di mana tuh tempatnya? Jadi tempat Rasul bisa nengok kita. Ditengok oleh Rasul. Ditengok oleh Allah, ditengok oleh Rasul. Itulah tempat pertengahan. Kalau Allah dan Rasul, kalau Rasul menyaksikan kita, otomatis Allah menyaksikan kita. Kalau Allah dan Rasul bisa menyaksikan kita, kita bisa menyaksikan manusia kita. Buruk elok kita bisa nengok. Makanya kalau dia buruk kita bisa nepiskan, kalau dia elok kita bisa dorong. Kebanyakan orang tahu dia buruk, boro-boro dia nak nepiskan malah ditutup-tutupnya, Pak. Akibat apa? Karena tidak disaksikan oleh Allah dan Rasul. Itu ayat itu membongkar rahasia, Pak. 143 ya. Nah, jadi 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatu wasata. Wasat itu kalau main bolanya wasit, Pak. Pak Charlie. Pernah nengok orang main bola? Ada wasit kan? Wasit itu asal katanya wasat, di tengah. Sedemikian itu kami jadikan kamu itu umat pertengahan. Posisi kamu di tengah. Supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kamu bisa melihat manusia dirimu. Kalau di situ kita bisa nengok kita, Pak. Perangai manusia kita nih, bisa kita tengok. Dia bagus kita bisa nengok, dia buruk bisa kita tengok. Kenapa kita bisa nengoknya?
wa yakuna rasulu alaikum syahida. Kalau kita disaksikan Rasul. Kalau Rasul tidak saksikan kita, Pak, dah pacak kita nengok manusia kita, Pak. Artinya, kalau Rasul menyaksikan kita, berarti Allah menyaksikan kita. Nah, itulah makanya kita bisa mengoreksi diri. Dinasihati kawan kita tidak marah, dicaci kawan kita tidak marah. Karena kita disaksikan oleh Rasul dengan Allah. Nah, sudah itu, wa ma ja'alna qiblatalati kunta alaiha illa lina'lama ma yatabiru mimma yanqalib ala qibai. Dan tidaklah kami jadikan sistem perkiblatan seperti ini supaya kami mengetahui siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya. Nah, itu dia, Pak. Bisa Bapak tangkap? Tidaklah kami jadikan sistem seperti ini kecuali kami ingin tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Jadi kalau nak ikut Rasul, Pak, caranya macam ini. Datang ke situ, Pak. Ya, dia kan di situ, Pak. Kita datang ke situ. Supaya Allah dan Rasul menyaksikan kita, kita bisa menyaksikan manusia kita. Kalau tidak macam itu, Pak, tidak ikut Rasul namanya, Pak. Jadi, aku tidak ngikut Rasul, Pak Abu. Biar aku dicintai, dikasih, disayangi, diampuni dosa. Ya ke situ. Pertanyaannya, bisa Pak Jarli? Tidak bisa. Pak Arif, Pak Wel, Bapak, tidak bisa kan? Nah, makanya dimudahkan agama ini. Bakah di situ dijadikan Mekah di sini. Baitullah di situ dijadikan Ka'bah di sini. Makam Ibrahim di situ dijadikan makam Ibrahim di sini. Maka terjadilah Mekah. Nah, baru dia Mekah, Pak Wel. Yang tadi itu. Baitullah di situ, Ka'bah di tengah Masjidil Haram. Sudah selesai, sudah cerita kita tuh. Bakkah adalah Mekah, Baitullah adalah Ka'bah, Masjidil Haram di situ ada, makam Ibrahim ada. Bisa ke situ, Pak? Mekah bisa? Kalau ada duit. Ya kan, Pak? Kalau ada duit. Tapi ada orang tidak pakai duit, Pak, bisa ke situ. Apanya? Bukan badannya, Pak. Kalau badannya bayar, Pak. Bisa ke situ ingatannya, perasaannya, kesadarannya. Makanya melihat Masjidil Haram itu sebenarnya wajib hukumnya. Melihat Ka'bah itu wajib hukumnya. Melihat makam Ibrahim itu wajib hukumnya. Dalam bahasa Arabnya menghujah, membuktikan. Iyo apa tidak di situ ada duplikat Bakkah. Iyo apa tidak di situ ada duplikat Baitullah. Iyo apa tidak di situ ada duplikat makam Ibrahim. Haji itu sebenarnya adalah membuktikan iya apa tidak ada di situ duplikatnya. Ada, Pak? Berarti haji beliau. Pak Wel udah belum. Tapi di video baru bisa tengok. Di poster-poster baru bisa tengok. Jadi haji itu artinya menghujah. Bahasa kita membuktikan iya apa tidak. Bakkah di sana, loh di sini ada juga loh, tapi namanya Mekah. Baitullah di sana, ternyata di sini ada namanya Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di situ ada makam Ibrahim. Nah itu. Nah, datanglah ingatan kita, Bapak, perasaan kita, kesadaran kita ke situ. Makanya ada kalimat yang berbunyi wa min haitsu kharajata fawali. Nanti kita temukan itu. Kita temukan itu. Jadi setelah kita tahu Ka'bah Bakkah ada di sini, ternyata namanya Mekah. Baitullah ternyata ada juga di bumi, namanya Ka'bah. Walaupun tandanya, Pak, itu Ka'bah itu tandanya, Pak. Situ ada makam Ibrahim, sana makam Ibrahim. Makanya dikatakan wa min haitsu kharajata fawali wajhaka satrul haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, baru dia nyuruh, Pak. Kamu kan mau ke Bakkah tadi? Iya ya Allah. Mau ke Baitullah tadi? Iya ya Allah. Ngapa datang? Tidak mungkin ya Allah, jauh. Lagian perlu saya tidak ingat lagi tempatnya di mana. Nah, untunglah Allah mudahkan semua ini. Bakkah Allah jadikan Mekah. Masjidil Haram Allah jadikan Masjidil Haram di Mekah. Baitullah Allah jadikan Ka'bah. Makam Ibrahim Allah jadikan makam Ibrahim ke Ka'bah. Dan aku sudah menghujah. Aku sudah membuktikannya, aku sudah haji. Real adanya.
Real Pak? Real. Haji beliau nih. Jadi nak haji kita, ndak umroh kita, sejatinya adalah membuktikan benar ndak Bakkah itu ada di muka bumi, Baitullah ada di muka bumi, makam Ibrahim ada. Itu sudah haji. Itu sebenarnya Pak. Itu arti haji itu. Haji berapa sekarang Pak Wel? 40? Di 60-an. 60. Umroh 30. 30. Kalau hanya untuk itu, pilih haji atau pilih umroh? Pak Arif, Umroh. murah kan? Kapan be bisa? Cuman bedanya, kalau haji itu harus bulan Dzulhijjah. Bedanya haji itu ada lempar jumroh. Bedanya apa lagi? Wukuf di Arafah. Pak Abu, apakah kita umroh bisa lempar jumroh? Bisa lah. Tanyakan ke Tobo yang lempar jumroh tuh, Pak, ngapa kamu melempar tiang tuh? Kami itu Pak istilahnya melempar setan. Tak, tak, tak. Bapak melempar tiang, Bapak anggap melempar setan. Di Bengkulu kita bisa melempar setan Pak. Kapan? Seketika dia mulai ngajak kita melirik cewek lain. Nah, lemparlah di itu Pak. Dia cari. Seketika Kamu kita bapak ke Charlie, Pak. ini nengok saya. Oh. Seketika kita melihat uang orang, kita boleh berpikir aneh-aneh. Lemparlah Pak. Itu lempar jumroh. Seketika kita mulai pelit. Awak ada duit, Caca ada duit. Lemparlah setan Pak. Itu lempar jumroh. Bukan melempari tiang itu, tapi benar juga melempar tiang sebagai syariat, sebagai simbol. Sejatinya bukan itu yang dilempar. Masa kita nak nganggu bini orang Pak, nak ke Mekah dulu melempar itu? Oh jauh nih kan. Jangan-jangan bawa bini orang dulu ke Mekah, nah kacau. Kemana kau berdua-dua nih nak ke Mekah dan aku nak melempar tiang tuh? Oh tidak cak itu. Lempar setan dirimu yang mengajak kamu berbuat serong kepada bini orang. Itu yang dilempar. Itu hakikat lempar jumroh. Sudah tuh wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berhenti untuk mengenal. Berhenti dulu bapak kerja, berhenti dulu bapak sibuk di rumah tangga, berhenti dulu bapak santai minum malam misal. Berhenti dulu untuk mengenal. Hari ini bapak wukuf. Pak Charlie, Pak Welly, Pak Arif, beliau hari ini sedang wukuf. Wukuf itu artinya berhenti Pak. Untuk apa? Arafah, mengenal. Mengenal siapa Pak? Mengenal Allah, Tuhan, Rasul, Nabi, diri rendah diri. Dari mana? Dari mana? Tidak kemana. Wukuf Pak Charlie sekarang itu. Itu wukuf. Kalau kita balik dari Mekah haji, sampai di sini tidak ada kegiatan apa-apa, tidak pengen belajar, tidak ingin mengenal, kebohongan kita terbukti. Tapi jangan disebutkan Pak, Bapak ini sebenarnya balik haji tidak pernah saya tengok Bapak ini pengajian, tidak pernah saya tengok Bapak ini mengkaji. Bohong berarti Arafah Bapak kemarin. Jangan. Nah, itu. Jadi lempar jumrah itu bisa dilakukan di sini, karena hakikatnya melempar setan diri. Wukuf itu artinya berhenti sejenak, menikmati kehidupan dunia, mencari kajian, mencari paham sehingga kita mengenal siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sendiri, dari mana sedang menandak kemana. Itulah wukuf di Arafah. Siapa nak ngasih tahu ini Pak? Kita di Arafah itu pun tidak ini yang diceritakan orang Pak. Kadang-kadang nyenanya masih ada yang jaga kemarin di situ. Kadang-kadang tidur, kadang-kadang main HP. Apa yang dia pahami dari situ? Tidak ada. Padahal al-hajju wukufil Arafah. Haji itu, menghujah itu, seketika kamu berhenti mengenalnya. Seketika kamu mengenalnya, baru kamu paham. Pertama kali dikenal apa Pak? Bakkah di situ, ada Mekah di sini. Baitullah di situ, ada Ka'bah di sini. Makam Ibrahim di situ, ada makam Ibrahim di sini. Itu yang Bapak kenal pertama kali. Itu Arafah Pak. Itulah haji. Ngomong pula Pak Abu tuh haji ke Kerinci, mana ada itu? Tidak mungkin.
Haji itu di Arafah. Al-haji wukuf fil Arafah. Haji itu, menghujah itu seketika kamu berhenti dan kamu mengenal dia. Yang pertama dikenal itu Pak. Bakah di situ, Mekah di sini. Baitullah di situ, Ka'bah di sini. Maqam Ibrahim di situ, Maqam Ibrahim di sini. Barulah kita mulai bercerita tentang Allah dan Tuhan, Rasul dan Nabi, diri dan kehidupan diri. Seterusnya. Jadi 30 juta apa? Tidak repot gitu. Kenapa? Karena kita tahu maksud yang Allah maksud. Jadi kita selama ini, kamu sudah haji, aku baru umroh. Minder pula kita kamu umroh. Padahal haji dan umroh itu sejatinya sama. Sama. Untuk apa? Untuk menghujah. Tapi ada bedanya. Kalau haji bulan Zulhijjah. Kalau haji ada lempar jumroh. Kalau haji ada wukuf di Arafah. Selain itu sama Pak. Ya kalau cuman itu perbedaannya, mari kita selami hakikatnya. Lempar jumroh hakikatnya adalah melempar setan pada diri. Percuma baik kita melempar-lempar tiang tuh Pak, sampai jam tangan lempar ke situ. Balik ke hotel belago kayak bini, berarti tidak pacak melempar. Percuma baik melempar tiang tapi setan di sini biarkan lewat. Wukuf di Arafah, berhenti dan untuk mengenal apa yang kamu kenal di situ. Apa yang kamu dapat di situ? Paling tidak, wah makannya enak Pak Abu. Ini itu bukan pengenalan. Di sini juga makan enak, pempek disiapkan Pak Jali. Itu Pak. Nah, itu cerita mengenal tadi. Cerita tentang haji dan umroh tadi. Tapi ya itulah haji dan umroh itu sama, ada bedanya. Perbedaannya bulan Zulhijjah, wukuf di Arafah dan lempar jumroh. Hakikatnya walaupun umroh bisa haji, Pak. Kenapa? Itulah hakikatnya. Dikembali pada cerita tadi. Setelah kita tahu bahwa Bakah ada di sini, Pak, Baitullah ada di sini, walaupun itu Ka'bah, Maqam Ibrahim ada di sini. Nah, datang di situ, Pak. Datang di situ. Makanya katanya, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah mana? Wajah ini? Bukan. Wajah orang yang diajak Allah ngomong, itu roh. Artinya wajah roh, Pak. Apa itu wajah roh? Ingatan, perasaan, kesadaran. Itulah wajah. Nah, di kita tidak. Wajahmu itu ini. Sehingga Ka'bah berputar, kita putar pula sejadah kita. Sehingga tidak rapi lagi. Kita kira ini ngadap ke situ. Bukan. Untuk apa ini ngadap ke situ? Tapi kalau ini berjalan kemana-mana seperti kajian kita malam itu. Tidak begitu kendangnya. Biarkan muka kita ngadap kemana. Yang penting di sini menghadap ke Ka'batullah. Di Masjidil Haram di Bakah. Itu yang terjadi seketika kita sholat. Nah itu Pak. Jadi ikut Rasul itu Pak artinya sholat. Sholat. Caranya ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita dibawa ke Masjidil Haram. Ya, makanya wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral haram. Dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajah Masjidil Haram. Sudah? Fatakhizu min maqama Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di situ, itu perintah. Kenapa? Karena Ibrahim imam. Itu alasannya, Pak. Itu falyabudu rabb hadzal, kau sembah Tuhan rumah ini, ditunjuk kepada Ka'bah. Bukan Ka'bah yang disembah, Tuhan Ka'bah. Nah, disitulah Bapak tegak. Bapak Allah Akbar, Bapak tegak, Bapak berniat, Bapak Allah Akbar sampai salam di situ, Pak. Jangan kemana-mana, Pak. Bapak melihat Ka'bah, hukumnya sama melihat Baitullah hakikat. Bapak melihat Baitullah hakikat, hukumnya sama bertemu dengan Muhammad. Bapak bertemu Muhammad sama hukumnya bertemu dengan Allah. Lah dimudahkan Tuhan, Pak Charlie. Pak Charlie bertemu dengan Ka'bah itu sama dengan melihat Allah. Ekstrim kan? Karena langsung. Yang benar cuma Pak Abu.
barang siapa melihat Ka'bah hukumnya sama melihat Baitullah hakikat. Nah, itu dulu. Barang siapa melihat Baitullah hakikat hukumnya sama bertemu dengan Muhammad, Rasul, bukan Nabi. Barang siapa bertemu dengan Rasul sama hukumnya bertemu dengan Allah. Artinya, boleh tak Pak Abu melihat Ka'bah itu sama dengan melihat Allah hukumnya? Boleh. Tapi kita tahu jalurnya dulu. Ya. Nah, gitu. Kalau tahu jalurnya jadi bingung, masuk Pak. Nengok kotak segi 4 warna hitam hukumnya sama dengan melihat Allah. Berarti orang ke Mekah tadi kalau dia dengan ilmunya dia pernah melihat Allah? Pernah. Itu jawabnya. Pak Charlie balik di Mekah kan, haji 4 kali misalnya, atau umroh 4 kali. Pak Charlie bertemu dengan Allah, oh bertemu. Apa bentuknya? Besar, tinggi, hitam. Besar itu artinya besar, hitam itu artinya tidak nyata. Tinggi, keagungannya disimbolkan dengan Ka'bah warna hitam. Barang siapa bertemu Ka'bah, hukumnya sama bertemu dengan Baitullah. Bertemu Baitullah, hukumnya bertemu dengan Muhammad Allah. Real itu Pak. Sholatlah Bapak di situ. Seketika Bapak sholat di situ, disitulah Allah Rasul menyaksikan Bapak. Bapak bisa menyaksikan diri Bapak, manusia Bapak. Itulah cara mengikut Rasul. Kalau Bapak begitu sholatnya, maka Bapak akan dikasihi, disayangi, dan diampuni dosa. Kalau cak itu. Kalau tidak cak itu, tidak Pak. Kenapa? Dosa itu adalah penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada Pak? Dalam hati mereka ada penyakit benci, iri, dengki, hasud, fitnah, khianat, macam-macam itu. Akan bertambah-tambah penyakit itu. Supaya tidak bertambah Pak, penyakit itu harus dikurangi oleh Allah dan Rasul. Dicabut. Itu yang dimaksud dengan diampuni dosa itu. Dikurangi dosa. Ampun itu artinya dikurangi. Lama-lama kan habis penyakit Pak. Muka cerah, badan sehat, segar. Kecuali kalau kecil dan kecil cacat Pak. Sakit kecelakaan, sakit tua. Kalau Pak Aril pegal-pegal kaki itu bukan berarti dia melawan Tuhan, tidak, memanglah tua kan. Nah, jadi orang kalau tidak di situ Pak, tidak diampuni, dalam bahasa lain tidak dicabut penyakit hati dalam dada. Coba Al-Arab atau surat 7 ayat 43.